Tuh. Selamat sore, Pak. Ya. Waalaikumsalam, Pak. Ya, baiklah, kita lanjutkan kembali pertemuan kali ini ya terkait Pak, dengan izin, analisa Pak. perancangan sistem. Nah, di dalam perancangan sistem gitu ya, ada yang namanya proses mendesain gitu ya. Jadi mendesain database namanya gitu ya. Jadi proses mendesain database itu merupakan bagian dari siklus hidup pengembangan sistem gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ingin merancang sistem, ya membangun sistem, ya, tanpa kita merancang database itu tidak mungkin, gitu ya. Jadi database tetap ikut terlibat di sini dibuat, gitu ya. Nah, jadi kita harus dulu pahami konsep database, ya, dan juga nanti konsep yang namanya normalisasi, gitu ya, normalisasi dari data, gitu ya. Kemudian juga bagaimana database itu menyajikan data, ya, dan gudang data, dan juga manfaat menggunakan database basis web ya. Nah, jadi dalam penyimpanan data ya, maka dalam hal ini mesti dapat digunakan oleh user. Data itu bersifat akurat ya, dan juga efisiensi dari penyimpanan data itu selalu diperbaharui secara berulang-ulang ya, dan juga informasinya itu ada tujuannya gitu ya. Nah, jadi berkaitan dengan penyimpanan data, maka dalam hal ini dua pendekatan penyimpanan data itu sendiri, ya, yaitu penyimpanan data berdasarkan pada ya sistem komputer base. Ya. Jadi kalau penyimpanan data berdasarkan sistem komputer base, maka penyimpanan datanya sifatnya individual, gitu ya, sifatnya unik, ya, sifatnya khusus, gitu ya. Maka dalam hal itu lahirlah apa yang dikatakan dengan database, gitu ya. Jadi database itu secara formal itu adalah mengendalikan penyimpanan data ya dalam berbagai aplikasi yang digunakan, gitu ya. Nah, jadi nanti topik yang kita bahas meliputi database, normalisasi, desain database, ya, menggunakan database, gudang database, dan juga menggali data, ya, data mining. Nah, jadi database itu yang terkait dengan keefektifan, ya, bahwasanya keefektifan database tergantung, ya, dari user itu sendiri, kemudian dari maintain datanya, kemudian juga dari beberapa current atau juga future application, dan juga berkaitan dengan konstruk personal dari data tersebut. Maka dalam hal ini data itu haruslah andal ya, nyata ya. Kemudian data itu bisa berupa orang, tempat ya, peristiwa atau juga atau juga dalam bentuk file ya. Dan apabila kumpulan data itu jumlahnya sudah ribuan disebut dengan metadata ya. Nah, jadi sini metadata itu terdiri dari beberapa entitas ya. Di dalam entitas itu ada atribut. Di dalam entitas itu ada record ya. Di dalam record itu ada item-item lainnya. Sehingga ribuan entitas itu disimpan disebutlah dengan metadata ya. Nah, jadi udah tahu ya apa yang dikatakan dengan metadata. Nah, jadi entitas di sini terkait dengan bisa berupa peristiwa ya terkait dengan penyimpanan data ya, bisa berupa orang, tempat atau juga waktu. Lalu entitas itu juga ada subnya ya. Jadi subentitas itu dalam hal ini bisa berupa hubungan satu ke satu yang ditunjukkan dalam berbagai atribut ya. Dan hubungannya bisa berupa satu ke satu disebut dengan one to one ya, atau juga one to many, satu ke banyak ya, atau sifatnya banyak ke banyak. Dan jadi dalam hal ini direpresentasikan dari garis vertikal gitu ya. Nah, jadi dalam menggambar entitas data, entity relationship diagram itu ditunjukkan dari ya one to many, ya one many to many atau one to one gitu ya. Nah, jadi ini pola hubungan antar entitas. Ya, karena syarat dari membangun dari database tadi harus ada entitas syaratnya ya. Dan hubungan antara entitas disimbolkan ya. Inilah ada simbolnya entitas. Lalu ini dikatakan dengan associate entitas. Jadi ini dikatakan atribut entitas gitu ya. Dan ini dikatakan garis pola hubungannya, apakah dia tadi one to one to many gitu ya, atau many to many ya. Kalau seperti di bawah ini ya udah ada cabangnya 3 ya, itu dia sifatnya many to many ya. Nah, jadi ini entitasnya ya. Nah, kemudian atribut. Apa itu atribut? Nah, atribut itu adalah karakteristiknya. Jadi tiap entitas tadi ada namanya masing-masing. Namanya masing-masing itulah disebut dengan atribut, gitu ya.
Record, apa itu record? Ya, record itu adalah ya koleksi data yang dalam hal ini bisa tergambarkan ya di masing-masing entitas itu. Jadi kalau misalnya ada record pertama, record kedua, record ketiga itu adalah record ya. Lalu dalam record itu ada dikenali ya dengan kata kunci ya, disebut dengan key tape ya. Key tape itu sendiri bisa berupa primary key, candidate key, secondary key, composite key. Jadi tipe-tipe key di situ primary key sifatnya unik ya, candidate key yang sifatnya punya atribut gitu ya. Secondary key sifatnya bagian dari grup atau juga seleksi dari grup atau juga seleksi dari record ya. Nah, metadata tadi ya, itu tadi kumpulan dari beberapa file-file ya yang membentuk database itu disebut dengan metadata. Ya, kalau kita memandang data pelanggan ya, itu sudut pandang adalah metadata ya yang tersimpan dari database ya. Oke. Lantas apa itu dikatakan file ya? File itu sifatnya apa ya? Mengandung beberapa record-record. Nah, jadi definisi file itu adalah kumpulan dari beberapa record-record ya, berupa record operasi, record planning, record management ya dan sebagainya ya. Kemudian juga tipe-tipe dari file itu ya, ada namanya master file, ada table file, ada transaction file, ada report file gitu ya. Oke. Nah, lalu ada namanya relational database. Nah, jadi kalau tadi katanya definisi dari database itu adalah kumpulan dari beberapa file-file. Nah, sedangkan relational database di situ adalah sebuah database yang punya hubungan antara masing-masing tabel gitu ya, terhubung. Jadi disebut dengan database relasi. Apabila nggak terhubung hanya database saja namanya ya. Tapi kalau misalkan masing-masing database itu punya talian, punya hubungan, itu disebut dengan relational database. Nah, itu. Nah, jadi contohnya lah ya, bagaimana tabel ini gitu ya, punya hubungan dengan tabel ini ya. Tabel ini punya hubungan dengan tabel ini. Itu semuanya dikatakan dengan relational database. Nah, itu. Lalu ada namanya normalisasi. Nah, ini kalau kita merancang dari database, seorang programmer itu selalu melakukan yang namanya normalisasi. Ya, normalisasi artinya ya bagaimana mentransformasikan sudut pandang user ya dengan sudut pandang data yang disajikan ya, terdiri dari kumpulan data yang tersimpan yang sifatnya kecil, stable dan juga mudah strukturnya. Nah, jadi normalisasi itu bisa dilakukan ya, normalisasi tahap pertama, kedua, tiga dan sebagainya gitu ya. Dan dalam normalisasi, dalam perancangan data gitu ya, itu ada namanya data model diagram. Jadi ditunjukkanlah ya bagaimana asosiasi atau juga dari elemen data tersebut gitu ya. Jadi inilah ya, normalisasi itu ada normalisasi tahap pertama. Kapan itu dilakukan normalisasi tahap pertama? Ya, normalisasi tahap pertama ini paling penting ya, tujuannya adalah membuang ya grup atau juga file yang tumpang tindih yang berulang ya. Ada kunci utama yang ditunjukkan dari masing-masing atribut dalam tabel ya, dan juga berhubungan ya dengan masing-masing dari grup tersebut. Lalu ada normalisasi tahap kedua. Jadi normalisasi tahap kedua yang sifatnya menghapus ya atribut parsial yang independen. Oke, ya normalisasi tahap ketiga ya, yang harus dilakukan terlebih dahulu normalisasi tahap 2. Jadi tidak ada namanya normalisasi tahap ketiga sebelum adanya normalisasi tahap kedua ya. Normalisasi tahap kedua pun juga bisa ada karena ada dilakukan normalisasi tahap pertama ya. Oke ya. Nah, kemudian yang paling penting juga normalisasi itu yang mengurangi data redundant ya, tumpang tindih data ya. Jadi kalau sudah adanya normalisasi ya mudah-mudahan ya terhindar ya yang namanya tumpang tindih data atau disebut dengan data redundant. Nah, jadi juga normalisasi itu ya menghindari namanya anomali. Ya, jadi yang namanya anomali di sini terkait dengan yang disisip itu record baru, maka record baru itu berdiri
sendiri ya, secara merupakan bagian dari file itu secara keseluruhan, tidak terpisah. Ya. Ya, kemudian juga deletion anomaly ya. Kalau dari normalisasi maka ada deletion anomaly. Ada juga update anomaly ya. Itulah. Ya, kemudian juga dalam normalisasi tahap ketiga, ya maka dalam hal itu dilakukan dengan inner join, ya, outer join dan juga set join. Ya. Ada juga namanya denormalisasi. Ya. Jadi denormalisasi adalah suatu proses, gitu ya, di mana model data logika dan juga mentransformasikannya di dalam model fisik yang efisien. Lalu ada data warehouse. Ya, data warehouse itu pengorganisasian informasi secara efektif dari query-nya. Ya. Lalu bagaimana database itu bisa dioperasionalkan? Ya, syaratnya harus ada yang namanya OLAP, gitu ya. Jadi online analytical process. Jadi OLAP itu bermakna bahwasanya keputusan yang sifatnya multidimensi dari database itu akan terjawab ya dengan namanya OLAP. Jadi OLAP itu mulai dari menggerakkan penggalian data itu di cover oleh OLAP ya, data mining. Data mining di cover oleh OLAP. Ya, kemudian nah dalam data mining itu ya mulai dari analisa statistik, analisa keputusan, analisa jaring saraf tiruan, analisa intelligent agent, analisa Fuji logic, dan analisa data visualization itu semuanya dilakukan oleh yang namanya OLAP tadi, ya. Nah, itu ya. Nah, jadi boleh kita simpulkan dalam topik ini ya itu tadi penyimpanan data itu ya bisa dilakukan dengan secara individual, secara database. Database itu pun sendiri nantinya dilakukan ya dalam bentuk database yang terrelasi, gitu ya. Jadi situ dalam topik ini ya kita menggali data dan juga mengelola data ya. Dan juga ada nanti namanya entity relationship diagram ya, ada normalisasi, ada denormalisasi, ada data warehouse dan data mining ya. Nah, silakan ada yang mau kita diskusikan dalam topik ini? Ya, karena saya pun juga ada mau menyampaikan materi yang lainnya. Mungkin sampai di sini ya materi kita ya. Ya, materinya. Ada yang mau berdiskusi, silakan.